Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, gimana kabar sahabat sekalian pada kondisi hari ini ya? Mungkin ada yang kurang merasa begitu sehat, ada mungkin yang tidak begitu fit. Ya emang sepertinya banyak sekali ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasakan kondisi yang sama gitu ya. Untuk kesempatan kali ini masih dengan Pak Puji Hartanto di sini, kita akan coba membahas ya terkait dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi. Khususnya mungkin kita akan lebih mempersempit lagi terkait dengan kasus yang di bulan Juni Juli ya berarti di bulan-bulan dekat ini di tahun 2021 sekarang ini Pak Puji. Terkait dengan kejadian memang banyak sekali ya berjatuhan korban, apa itu karena COVID atau mungkin dengan faktor-faktor yang lainnya. Mungkin ini juga saling kait-mengkait ya. Ini juga Pak Puji terkait dengan ini, mungkin ada juga ya informasi terkait dengan kita jumpai ya informasi di media sosial. Mungkin apakah ini bisa dihubungkan atau tidak, nanti mungkin minta penjelasan Pak Puji terkait dengan fenomena yang sedang terjadi. Kalau kita lihat ada informasi yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan siklus 5 tahunan, di mana berdasarkan informasi tersebut posisi matahari memang posisi yang sedang terjauh dengan bumi, dan paling tidak ini juga menyebabkan suhu kondisi secara global di bumi lebih rendah ya, lebih dingin daripada kondisi normal itu. Dan ketika itu dikaitkan dengan siklus, ini bisa dikatakan semacam siklus 5 tahunan ya Pak. 5 tahunan, tapi mungkin yang spesial di 2 tahun terakhir ini ya qadarullah ya. Ini menyebabkan terjadinya begitu banyak korban saudara, teman-teman kita ya. Apakah ini lepas itu terkait erat dengan COVID atau mungkin dengan penyebab yang lainnya. Kalau berdasarkan ini Pak Puji ya, pandangan holistik, sebenarnya fenomena ini seperti apa sih? Bagaimana untuk penggambarannya, mungkin logis ya, sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai paling nggak patokan nasihat supaya kita bisa lebih survive dengan mengetahui apa penyebabnya, bagaimana kita harus bersikap itu, sehingga nantinya mungkin Allah memberikan semacam survival, kekuatan, sehingga kita bisa melalui dengan sukses lah itu. Gimana Pak Puji ini? Baik ya, jadi yang pasti yang pertama harus dipahami bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sesempurnanya, dengan kemampuan dia juga untuk beradaptasi. Dan satu hal yang sangat tidak mungkin, Allah menghabisi manusia itu, ya, menghilangkan manusia itu hanya dengan wabah, dalam arti kata untuk seluruh manusia di dunia. Karena itu jatahnya nanti di kiamat. Nah, wabah biasanya terkait dengan salah satu dari, kalau melihat dari penjelasan para ulama, wabah itu salah satunya kaitan yang sangat berat adalah kebanyakan dosa. Ini yang harus dipahami dulu yang pertama. Jadi kadang kita melihat penyakit, melihat fenomena alam itu mengkaitkannya dengan hukum alam aja, dengan misalnya ada gempa bumi, lempengan ini, ya yang terjadi lempengan itu bergeser. Pertanyaannya kenapa bergeser? Karena bumi itu ada penjaganya, ada makhluk Allah yang menjaganya. Virus itu ada yang menjaganya, penyakit itu ada yang menjaganya, dan itu akan diberikan dalam bentuk wabah dan sebagainya, tergantung maunya Allah. Dan itu kaitannya dengan dosa. Ini yang kita sebagai orang yang beriman harus memahami itu dulu. Makanya kalau ingin selamat ya
aslinya kembali ke Quran dan Sunnah, selesai sebenarnya. Tapi menghadapi situasi sekarang, pemahaman itu kan tidak menyatu kepada semua kaum muslimin. Bisa dilihat dari bentuk ketakutan yang berlebihan menghadapi sebuah kematian. Itu seolah jadi kematian itu lebih menakutkan daripada dia kesenangan untuk bertemu dengan Allah. Nah itu makanya ketakutan kematian. Jadi kalau mati itu seolah sesuatu yang menakutkan, berarti ketidaksiapan terhadap kematian itu sendiri. Ini yang harus dipahami. Nanti dengan alasan apapun, kalau orang siap mati kapan saja, dia tidak akan terlalu terimbas dengan seperti itu. Karena jiwa yang tenang itu juga akan membuat imunitas juga naik. Itu yang pertama ya, yang perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat fenomena alam, kita bicara tentang hukum sunatullah. Jadi pada siklus tadi 3 sebenarnya ada 3, ada yang menyatakan 3 sampai 5 tahun, ada range 3 sampai 5 tahun terjadi fenomena seperti ini. Maka disebut musimnya penggali kubur. Kita pernah bahas itu. Nah, musim penggali kubur itu ada range kecil, ada range besar. Range kecilnya tahunan, pergantian musim. Ya, berarti setahun 2 kali. 2 kali kalau di Indonesia. 2 kali. Ya, itu. Pergantian musim, pancaroba, dari musim kemarau ke hujan, Nah, itu banyak sekali yang juga bertumbangan. Nah, puncaknya di musim itu adalah di 3 atau 5 tahunan ini. Nah, itu puncak kematian yang terbanyak. Kalau ada orang mengatakan ya, ada yang Ustadz juga sempat viral juga di ini, bahwa itu ada masanya bumi perlu disuburkan. Nah, disuburkan dengan kematian itu dari makhluk yang ada di atasnya. Kalau di musim peralihan di tahunan itu, kematian binatang juga nggak terlalu banyak. Tapi hari ini manusia dan binatang sama banyak matinya. Itu seperti itu. Berarti ini berlaku secara umum karena memang suasana sangat ekstrem ketika matahari jauh dari bumi, maka suhu sangat dingin. Maka terjadi perbedaan suhu, maka terjadi perbedaan tekanan, anginnya kencang, dingin, tapi di musim kering. Jadi kadang hujan, dingin di musim kering. Nah, itu kan aneh. Nah, kenapa ini tidak menjadi sebuah perhatian? Karena butuh 5 tahun. Nah, kalau terjadinya bulanan, orang perhatian. Contoh ya, kalau ada berita tentang artis A tiap hari, tiap bulan, diperhatikan ya? Iya, pasti. Tapi kalau ada artis itu diberitakan 5 tahun sekali, perhatian nggak? Ya. Kita kenal nggak? Nggak kenal. Nah, bagaimana kita akan kenal? Wong itu kejadian 5 tahun misalnya, saya sudah 20 tahun di dunia pengobatan. Kurang lebihnya lah 20 tahun. Nah, kalau 5 tahun siklusnya, di 5 tahun pertama saya tidak mengenal ini. Berarti saya ada 3 waktu untuk mengenal. Nah, saya masih ingat, saya sakit itu mesti waktunya begini. Cuaca begini. Kemarin juga sempat kena kan juga. Ini cuacanya kayak gini. Akhirnya saya jadi perhatian. Apalagi sekarang heboh ya. Dengan adanya pas momennya ada COVID, jadi perhatian semuanya tertuju ke situ. Nah ini jadi saya ingat ketika saya sakit di musim apa waktu itu. Hampir sama musimnya. Dan saat kondisi seperti ini dan saat itu banyak orang meninggal. Nah itu berarti ini memang siklus tahunan, 5 tahunan. Itu dan tidak menjadi perhatian penting karena memang terjadi 5 tahun. Jadi orang lupa. Gejala tandanya aja lupa. Itu. Pada gejala itu berulang dan sangat berulang. Nah, kalau kita belajar di dunia pengobatan khusus herba, sebenarnya orang-orang zaman dulu, kayak orang Cina kuno zaman dulu, itu sudah menulis tentang persoalan ini. Karena mereka menulisnya 5.000 tahun, maka mereka sudah melalui
Misalnya 5.000 tahun bagi 5 sudah berapa? Berarti 100 kali kan ya. Apa 1000 kali gitu ya? 1000 kali kan? Berarti 1000 kali dia sudah melalui. Jadi 1000 kali sudah melalui berarti sudah tertulis di situ. Maka di sini disebutkan ini. Saya juga ini belum sempat saya keluarkan, nanti saya keluarkan mungkin di buku kitab Herba yang kedua. Itu pas peracikan itu. Karena ini masanya diperhatikan, harus memperhatikan. Makanya prosesnya panjang kita belajar itu. Di sini ramuan mengusir angin. Nah, angin itu ada dua di situ nanti ramuan pengusir angin, yaitu yang sifatnya angin internal dan angin eksternal dan angin internal. Nah, di angin eksternal ini ada dua teknik yang dipakai. Di eksternal ini satu diaforetik yaitu mengimbas keringat. Jika penyakit itu masih di permukaan. Termasuk di kulit ya Pak? Di kulit. Makanya kayak ramuan-ramuan yang dijual sekarang itu masih fungsinya diaforetik. Jahe dan sebagainya itu masuk di diaforetik. Jadi kalau sekarang kita minum jahe kan nggak mempan sekali, kecuali masih di permukaan loh. Baru gejala terus kita langsung minum. Tapi begitu karena ini siklusnya 5 tahunan, masuk ke dalamnya cepat. Terlambat kita mengantisipasi di awal, dia masuk ke dalam. Nah, di diaforetik kan ada dua, yang sifatnya diaforetik pedas hangat dan pedas dingin. Berarti pada musim panas dan musim dingin. Kemudian yang kedua, teknik kedua adalah dispersi atau mengurai. Jika penyakit sudah masuk ke dalam, ke otot, ke tulang, nah itu sudah masuk ke dalam lagi. Maka gejala yang khas pada musim sekarang apa? Selain flu, semua linu semuanya. Tekniknya adalah sebelum kita mengurai, kita harus menambah darah, mendinginkan darah, melancarkan darah. Berarti ada penambahan materi gitu ya? Ketika saya terkena nih, berarti hari apa? Minggu ya? Minggu. Sabtu sudah kerasa gejalanya. Dan sebenarnya gejalanya udah kerasa agak lama, tapi saya bisa bertahan karena saya latihan Tai Chi. Nah, kesalahannya saya coba mengevaluasi apa kesalahan saya. Latihan Tai Chi itu kan ini energinya besar, capek 2 jam, 3 jam per hari, keringat bercucuran. Nah, saya tidak mendopingnya dengan kuning telur. Saya hanya makan yang lebih banyak. Saya makan ada daging kambing dan sebagainya. Cukuplah untuk ukuran orang normal. Tapi latihan saya kan di atas orang normal. Harusnya ketika latihan di atas orang normal, berarti makanan saya dopingnya juga di luar normal. Nah, saya masih menyamakan dengan normal. Nah, imbasnya ketika terus menerus drop mulai. Nah, drop kemudian mulai kena. Hari ini masuk berarti Sabtu malam. Itu sudah mulai demam. Udah demam, linu semua sini. Nah, saya coba minum, kebetulan waktu yang malam itu saya sudah tepat sebenarnya minumnya. Ramuan itu arahnya memang dispersi untuk mengurai. Tapi saya tidak lalui dari tahapan yang pertama, mendinginkan darah, menambah darah, melancarkan darah. Tidur itu kayak pikiran itu jalan terus. Jadi semua yang sedang saya pikirkan itu muncul terus. Jadi tidur gelisah. Badan kayak demam, linu semua. Nah, biasanya kalau kayak gitu minum ramuan yang biasa kita minum kan langsung hilang. Jarang. Terus tidak. Nah, itu saya curiga ini ada yang aneh. Terus saya ingat almarhum ibu saya pas meninggal, gejala ini sama, ini kayaknya kurang darah. Terus di teori itu juga ada linu karena kurang darah.
Hanya malam, karena saya tidur jam 8, jam 9 saya bangun, saya kira sudah tengah malam atau mau pagi. Ternyata baru setengah jam, 1 jam tidur, tapi seolah sudah lama, karena tidurnya lelah. Lelah, terus gak bisa tidur lagi, terus mau tidur gelisah. Ngerintih lah bahasanya gitu. Ini ada yang nggak pas ini gitu. Terus saya ingat di teori itu, saya benar, terus jam 11 malam saya buka kulkas, saya ambil kuning telur. Ayam biasa lah, petelur biasa, adanya itu sudah saya coba. Kalau memang perkiraan saya benar, ya akan reda. Kalau tidak berarti perkiraan saya salah. Nah terus habis itu saya buka, terus saya minum, terus saya buat tidur. Nggak nyampe 5 menit, suhu langsung mendingin. Terus linu di tulang ini, di otot itu hilang. Tidur memang masih gelisah, karena proses untuk sampai ke otak kan berbeda. Nah, kecepatan, kenapa cepat sekali? Ya kuning telur itu mentah kalau udah masuk kan daya serapnya cepat. Nah, udah masuk mulai pelan-pelan itu tidur nyenyak, semakin malam semakin nyenyak. Dan tidurnya itu pules itu. Oh ya, memang kurang bahasanya kurang gizi lah. Kurang gizi. Kurang gizi, kurang nutrisi. Karena apalagi cuaca lagi kayak gini, berarti kan kita butuh asupan yang lebih. Itu. Coba kita lihat orang yang tinggal di daerah yang dingin, mana? Kutub Utara. Asupannya kan nutrisinya luar biasa. Lah kita kayak gini masih makan tempe tahu. Cuaca lagi dinginnya kayak gini. Nah, itu seperti itu. Nah, akhirnya seperti itu berangsur enak, paginya saya sudah bisa sholat, sudah bisa berdiri. Tadinya kan ya berdiri tapi udah sempoyongan. Berarti ini prosesnya kan cepat sekali. Hanya semalam lah. Karena otak saya berpikir kalau saya sakit itu Allah mau kasih ilmu nih, apa nih? Nah, teori ini jarang saya pakai. Karena apa? Saya jarang nemui saya sakit dalam posisi begitu. Mungkin kalau saya nggak diberi gejala begitu, saya tidak bisa ngerti. Saya kira masih di permukaan. Karena sebagian saya kasih ramuan untuk permukaan ada yang sembuh, berarti dia baru kena langsung masuk ramuan. Ada yang dikasih itu nggak mempan. Nah, nggak mempannya itu baru saya ngerti. Oh, ini berarti dia kurang darah. Nah, ini perhitungan ini kan kalau kita tidak merasakan sendiri tidak akan tahu. Nah, ketika sudah selesai habis subuh saya minum 1 lagi, saya tidur bisa pules sampai siang, nanti sampai jam 9-an lah. Saya mau buat istirahat dulu totalitas. Terus bangun udah bisa aktivitas itu. Itu luar biasa kalau saya cepat itu. Kalau yang lain berat itu lama saya udah bisa aktivitas. Nah, sempat saya coba lagi karena waktu itu sebelum kenanya saya kesalahannya itu biasanya tidak apa-apa, tapi saat itu jadi momen yang tidak tepat. Saya kan makan jambu kristal lagi banyak, bawa jambu kristal. Kemarin nggak ada masalah, masih kuat. Tapi ketika lagi drop, makan jambu kristal itu menjadi pemicunya. Nah, ketika sudah enakan, saya sudah mulai ini tak coba lagi. Benar nggak ini sebagai pemicu? Karena kalau kita penambah darah, kalau itu dia sifatnya menambah darah, melembabkan, harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia sifatnya berbeda, ya masalah. Sifatnya dingin lembab. Nah, begitu makan lagi, baru dapat saya udah kerasa lagi badan kayak mendingin. Nah, kayak mendingin. Oh, berarti tidak bisa santikan. Sampai sekarang saya nggak berani makan. Nunggu nanti situasinya stabil. Itu berarti makanan kita pun memicu. Karena apa? Situasi sekarang itu situasi yang ekstrim. Jadi ketika kita mau sembuh, udara itu masih nyerang. Masih terus ya. Berarti. Istilahnya negara sedang bertumbuh, lagi mau bangkit, ya, serangan terus, dari luar itu banyak. Nah,
kalau dia ada kesalahan kecil terhadap negara itu dalam membangun negaranya, terjadi kelemahan di dalam internal, ini akan mudah nyerbu. Efeknya luar biasa berarti. Nah, makanya ini ibarat ya mungkin kayak sekarang ya Indonesia lagi dikepung dari luar situasi yang sangat berbahaya, ini lagi ribut. Nah, makanya ini suasana genting sebenarnya. Kalau saya banyak menganalogikan sakit itu dengan seperti itu, gampang lah mencernanya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi siklus 5 tahunan ini kenapa tidak menjadi perhatian, karena 5 tahun tadi. Ya, mungkin kan tadi kan berarti Pak Puji berarti dengan adanya satu aktivitas dengan latihan tai chi terus makan, sebenarnya makan kalau bisa dianggap itu cukup, tapi tetap butuh apa, kuning telur ya. Nah. Iya, karena nah ini ya, mungkin yang spesial dari kuning telur ini seperti apa? Mungkin ada kita merasa cukup dengan makan misalnya daging apa segala macam, tetap harus mungkin yang perlu diperhatikan seperti apa terkait dengan kuning telur ini. Karena kalau yang kita makan itu sudah dimasak dengan posisi masak yang sudah menghabiskan sebagian energinya dia. Iya. Kalau kuning telur mentah itu masih utuh. Masih berarti masih. Dan dia paling lengkap, maka disebut jing atau saripati. Nah, maka dia lengkap di situ. Jadi kebutuhan darah, kebutuhan untuk tulang, kebutuhan untuk rambut, kebutuhan untuk pertumbuhan, pertahanan itu sudah ada di situ. Nah, itu makanya ketika contoh aja lah daging kambing, kalau saya masak yang terlalu matang itu sudah beda di badan. Tapi kalau saya masak misalnya dibakar setengah matang lah, yang penting kelihatan matang sedikit terus dimakan ada rasa mentah-mentahnya, enggak apa-apa. Itu berbeda, energinya naik gitu. Terus nanti daging depan, kaki belakang itu juga energinya beda. Kadang saya beli daging, kok enak ini di badan, rasanya lebih enak. Itu saya lupa ini ngambil yang dari mana gitu. Nah itu pengen saya pelajari nanti, mungkin kalau rumah udah jadi kita konten khusus makanan. Kita jadi mulai membahas makanan detail dari per satu bahan, rencananya begitu. Insyaallah. Ya berarti kan tetap ya dalam artian kalau kita rasa sih terkait dengan kuning telur ya cukup ekonomis ya, dalam artian ekonomis dengan efek yang luar biasa ya. Mungkin bagi sahabat holistik, mungkin tadi Pak Puji udah menyampaikan, udah cerita terkait dengan apa yang beliau rasakan. Kalau sahabat holistik ada menjumpai ya keluhan atau kejadian yang sama, bisa juga ya. Mungkin bisa praktekkan dari pengalaman Pak Puji ya. Apalagi dengan kondisi yang saat jadi ini. Jadi gejalanya yang khas itu kalau tanda demam, dan demamnya kalau diobati naik turun lagi, naik turun lagi, kayak nggak selesai. Nah, kemudian yang kedua tidurnya gelisah, mimpinya banyak mikir lah, jadi terganggu dengan pikiran. Sebentar bisa bangun, tidur lagi, bangun, terus gelisah mau tidur, masuk ke alam tidurnya gelisah. Nah, kemudian linu, seluruh otot sendinya itu linu. Dan ini banyak dan panas terus kayak bingung apa gitu. Diangeti ya enggak jadi. Misalnya kita kalau minyak anget itu enggak ngepek. Nah, ini tanda khas kita kurang darah, kurang jing lah. Nah, insya Allah dengan seperti itu akan lebih baik. Maka dengan kita memahami gejala, memahami persoalan tubuh kita bisa menyelesaikan murah meriah. Betul itu. Coba kalau nanti terapis dipijet nanti kumat lagi, kumat lagi, padahal masalahnya kurang kuning telur aja cuma 1.500 ya, 2.500 sampai 3.000 lah kalau yang di sini gitu, sekitar segitu. Kalau yang omega itu ya ayam telur kampung omega itu 3.800 satunya, tapi yang pasti itu sangat murah dan lebih bermanfaat lah. Berarti ilmu pengetahuan menyebabkan kita satu tidak panik. Coba kalau malam itu saya panik terus gimana? Pak Puji panik. Makanya kan repot. Keluarga nggak paham, panik semua. Ya, makanya kita dalam menghadapi sakit kita satu tenang dulu, mengurai semuanya dengan ilmu. Saya kalau nggak selesai
ya saya cari buku, sakit-sakit cari buku, baca lagi. Ada apa ini? Apa yang belum masih terlewat dari bahasan yang pernah saya baca gitu. Nah, disitulah Allah ngasih ilmu. Itu seperti itu. Ya, ya. Dan itu ya salah satu tips ya mungkin ya untuk lebih mempersiapkan tubuh lebih fit dengan konsumsi ya. Oh ini tadi yang kaitannya dengan COVID ya. Ini kebetulan masanya itu tepat gitu. Musim ini muncul. Ekstrim. Ini musimnya orang sakit memang. Kalau musim kayak gini itu hampir sakit merata. Nah, pas ada COVID juga. Nah, ini jadi kalau kita yang paham tidak terlalu panik berlebihan. COVID itu ada, bukan tidak ada. Virusnya ada sejak zaman dulu, diteliti juga ada. Pertanyaannya, apakah begitu menakutkan atau tidak? Karena ini tumpang tindih gejalanya. Itu apakah ini COVID atau tidak itu sangat tumpang tindih. Gitu. Maka kita bijaklah kita dalam membuat sikap. Bukan berarti kemudian COVID tidak ada, COVID ada. Iya. Tapi bukan kemudian seolah semua harus COVID, belum tentu gitu kan. Paling enggak mungkin bisa ya Pak. Kita melihat lagi ya mungkin sahabat tulis sekalian terkait dengan 3 pilar imunitas ya Pak Mus ya, terkait dengan mental ya, terkait dengan fisik. Yang 2 itu berarti secara asupan nutrisi, gizi dan juga pola gerak ya Pak ya. Iya. Gitu ya, Pak. Jadi mungkin bisa jadikan ini nanti bisa dipraktekkan apabila sahabat tulis sekalian mengeluhkan atau mungkin teman, saudara, keluarga yang mengeluhkan seperti yang tadi Pak Puji sampaikan, mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu solusi lah untuk lebih menguatkan daya tahan tubuh. Insya Allah tetap sehat selalu ya, tetap bergerak, tetap nutrisi yang cukup dan tetap tenangkan hati dan pikiran ya. Kembali lagi ke Quran dan Sunnah. Insya Allah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.